Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirzalul Umam. Saya dari Program Studi Biologi Universitas Negeri Semarang dengan NIM 441421043. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dampak positif perkembangan teknologi dalam PCR atau polymerase chain reaction. Oke, sebelum itu saya mempunyai sebuah gambar. Nah, kira-kira gambar apakah tersebut? Apakah ada yang tahu? Betul. Gambar tersebut merupakan gambar dari sidik jari manusia. Lantas, apa hubungan sidik jari manusia ini dengan PCR? What does it mean? Apa hubungannya? Nah, ternyata sidik jari manusia di seluruh dunia ini berbeda-beda loh. Wow, keren kan ya? Keren dong. Nah, ternyata sidik jari manusia ini seringkali digunakan untuk melakukan identifikasi atau menganalisa identitas seseorang lewat DNA fingerprint-nya dan PCR. Lantas, PCR itu apa? Nah, PCR itu merupakan metode perbanyakan DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Fungsinya itu dia itu mencetak DNA yang banyak dalam waktu yang sangat singkat pula. Nah, tahap-tahapnya itu apa aja? Tahapnya itu ada yang pertama, yaitu ada denaturasi. Pada tahap denaturasi ini biasanya itu memerlukan suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 94 atau 95 derajat Celcius. Pada tahap denaturasi ini, di tabung reaksi itu berisi DNA target, terus ada primer oligonukleotida yang dalam jumlah yang berlebih, terus ada tak polimerase yang tahan panas, serta deoksiribonukleotida dan larutan buffer yang mengandung magnesium. Pada tahap ini itu terjadi beberapa menit. Lah, pada tahap ini yang dulunya itu dia beruntai ganda, nah nantinya dia itu akan terpecah atau DNA yang ganda ini akan terbuka menjadi untaian DNA tunggal. Terus yang kedua yaitu ada annealing. Annealing ini merupakan proses pengenalan dari primer. Nah, waktu yang dibutuhkan dalam proses annealing ini berapa? Yaitu kira-kira 30 sampai 45 detik. Semakin panjang primernya, maka semakin tinggi pula suhu yang dibutuhkan, yaitu kira-kira berapa? Yaitu kira-kira 37 sampai 60 derajat Celcius. Nah, pada proses annealing ini primer akan menempel pada sekuen komplementernya pada DNA target. Terus yang ketiga yaitu ada extension. Extension ini merupakan apa? Dia ini merupakan proses pemanjangan DNA. Nah, proses pemanjangan DNA ini awalnya primer ini bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini dia dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, dalam 1 kilobase atau 1000 pp ini biasanya itu akan diamplifikasi selama berapa? Selama 1 menit. Terus komponen PCR. Yang pertama yaitu ada DNA cetakan atau DNA template, yaitu DNA yang digunakan sebagai cetakan. Terus ada yang namanya itu primer. Primer ini apa? Primer itu dia akan menempel pada proses annealing tadi. Terus yang ketiga ada nukleotida atau nukleotida atau DNTP. Biasanya itu ada apa aja? Ada DATP, terus ada DCTP, DGTP, dan DTTP. Terus yang keempat itu ada DNA polimerase. DNA polimerase itu apa? DNA polimerase itu DNA yang berfungsi untuk mengkatalis dalam proses kepanjangan DNA tadi. Terus perkembangan teknologi dalam PCR. Nah, proses dengan adanya perkembangan teknologi, maka metode dalam PCR ini itu juga akan berubah. Yang pertama dapat dilihat dari apa? Dilihat dari segi alat. Nah, alatnya itu dari tahun ke tahun itu sudah semakin mencanggih. Nah, dengan adanya PCR ini seakan-akan dunia genetika molekuler itu seakan menerima anugerah
baru. Bagaimana tidak, dengan adanya teknik PCR ini, penelitian-penelitian yang berhubungan dengan perbanyakan DNA ini dapat dilakukan dengan cepat dan lebih efisien. Nah, kesederhanaan dan tingginya akurasi atau keberhasilan amplifikasi DNA ini menjadikan PCR ini banyak digunakan. Nah, selain itu, dapat dilihat dari metodenya. Nah, dari metodenya itu, semakin hari semakin baik. Nah, teknik PCR itu dapat berkembang dengan baik dan diaplikasikan untuk berbagai macam tujuan, baik untuk penelitian-penelitian maupun riset-riset tertentu. Terus selanjutnya yaitu ada jenis-jenis PCR. Sebenarnya PCR itu jenisnya ada banyak, namun di sini saya hanya mengambil dua, yaitu ada PCR konvensional dan real-time PCR atau qPCR. PCR konvensional itu apa sih? Nah, PCR konvensional itu merupakan di mana tahap perbanyakan materi genetik dan tahap deteksi produk PCR ini dilakukan secara berturut-turut. Jadi, nantinya tahap deteksi ini dilakukan apabila tahap perbanyakan materi genetik ini selesai dilakukan. Terus yang real-time PCR. Real-time PCR ini merupakan metode analisa yang dikembangkan dari reaksi PCR. Real-time PCR ini dikenal juga dengan kuantitatif polimerase chain reaction atau qPCR. Teknik ini digunakan untuk mengamplifikasi sekaligus menghitung jumlah DNA target. Nah, lantas apa perbedaan antara PCR konvensional atau standar dengan real-time PCR atau qPCR? Nah, pada PCR konvensional itu sensitivitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan real-time PCR atau qPCR. Selain itu, presisinya itu lebih rendah dibandingkan dengan real-time PCR. Nah, real-time PCR ini berlaku secara otomatis, namun tidak untuk PCR konvensional. Hasilnya ini dalam bentuk angka untuk yang PCR konvensional, namun dalam real-time PCR ini data dikumpulkan dalam fase pertumbuhan eksponensial PCR. Terus ada tahapan setelah PCR pada konvensional, namun pada real-time PCR ini tidak ada tahapan setelah PCR. Deteksi keberadaan DNA ini dilakukan di akhir reaksi pada PCR konvensional dan pengamatan dapat dilakukan saat langsung reaksi ini berlangsung pada real-time PCR atau qPCR. Terus pengamatan keberadaan DNA hasil amplifikasi ini dilakukan gel agarosa setelah dilakukan elektroforesis. Sedangkan pada real-time PCR ini, keberadaan DNA hasil amplifikasi dapat diamati pada grafik yang muncul pada grafik secara akumulasi fluorensi dari probe atau penanda. Lantas, dampak positif dari PCR ini itu apa? Dampaknya yaitu dapat melacak identitas seseorang dengan membandingkan DNA fingerprint-nya. Selain itu, membantu ahli forensik baik dalam bidang kesehatan maupun kriminalitas. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah teknik PCR ini sangat membantu dan sangat berkembang dengan adanya teknologi yang berkembang pada saat ini. Namun, metode PCR ini juga dapat diperbaiki lebih lagi agar hasilnya ini dapat lebih maksimal lagi. Nah, sekian presentasi pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kelebihan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.